sejahtera bagi kita semua. Berjumpa dengan kami, Golongan 2 Angkatan 1 Kelompok 3 Latsar CPNS 2022. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Smart Governance. Kita dari kelompok 3 nih, Golongan 2 Angkatan 1, sebelum memulai pembahasan, kita tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita perkenalkan diri dulu kita masing-masing ya. Saya Weni Aristiawati, jabatan saya perekam medis di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung. Perkenalkan, saya Anggi Ardini sebagai pengelola keuangan di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Saya Wurisya Ningrum, teknisi kardiovaskular di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Saya Kesya Firna Batubuaya, perawat terampil di KKP kelas 1 Soekarno-Hatta. Oke, demikian perkenalan dari kami. Sekarang kita akan mulai berdiskusi tentang isu smart governance, di mana kelompok kita kali ini akan membahas tentang SPBE. Menarik, SPBE ya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Era Digital dengan Smart Governance, Smart ASN. Tentu aja kita calon-calon ASN nih harus menjadi smart ya. Ini menurut Kak Kesya, SPBE ini apa ya Kak Kesya? Jadi SPBE itu sendiri adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Jadi maksudnya di era teknologi ini, di era yang maju ini, pemerintah itu ingin menggencarkan di mana dalam birokrasi itu pemanfaatan teknologi itu dioptimalkan. Tujuannya dari penyelenggaraan SPBE ini ada dua. Pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan terpercaya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik. Manfaat-manfaatnya, yang pertama, satu, meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan pemerintahan. Yang kedua, mendukung terwujudnya satu data Indonesia melalui bagi pakai data antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Manfaat yang ketiga, mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Yang keempat, meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Dan manfaat yang terakhir yang diharapkan adalah terwujudnya keamanan informasi pemerintah. Oke, ini menarik ya. Sebenarnya kalau kita bahas SPBE ini cakupannya sangat luas ya, apalagi kita bekerja di instansi masing-masing, pasti akan berbeda kan penerapan SPBE-nya. Oh Misalnya iya, aja nih, betul, ya betul. Misalnya aja nih kalau kayak di KKP nih SPBE-nya gimana nih Kak Kesya nih? Udah berjalan? Kalau di KKP sendiri, di instansi saya, sebenarnya SPBE sudah berjalan ya, di mana pengelolaan data dan pelaporan itu sudah digitalisasi sebenarnya, cuma kurang optimal mungkin ya, mungkin bisa lebih dioptimalkan lagi. Kasus yang saya lihat contohnya itu mungkin dalam pelaporan, dalam penulisan laporan ya. Jadi kalau di KKP sendiri itu sebenarnya aplikasinya sudah ada untuk menulis laporan, cuma mungkin kita harus memberikan edukasi juga ya kepada pegawai-pegawai yang ada di sini, karena kebetulan di sini pegawainya usianya itu sudah istilahnya udah jauh kalau dibandingkan kita yang generasi milenial. Jadi mungkin kagok sama teknologi gitu. Jadi masih banyak penulisan laporan yang manual, padahal aplikasinya sudah ada, jadi tinggal dioptimalisasikan aja. Seperti itu Kak Weni kalau di tempat saya. Iya, menarik ya. Sebetulnya di era digitalisasi atau smart governance ya, nggak mungkin kan kalau misalnya teknologi itu nggak tersedia atau berbasis elektronik itu belum tersedia. Sebenarnya nggak mungkin, karena kan sama aja nih dengan program-programnya pemerintah nih. Misalnya aja nih kalau kayak di job desk-nya Weni sebagai perekam medis nih, ada istilahnya electronic medical record. Kalau dulu berkas rekam medis itu kan dalam bentuk manual ya, dalam bentuk berkas yang contohnya aja di instansi kita tuh harus menyimpan, dan penyediaan ruang penyimpanannya tuh harus banyak sekali dengan berkas rekam medis yang banyak, sehingga dengan SPBE ini sangat membantu
Di antaranya itu tadi ruang penyimpanannya bisa jadi lebih baik. Cuman memang ada tantangan tersendiri sih sebetulnya. Gimana caranya kita mengimplementasikan IMR ini gitu ya. Dari mulai pengembangannya, pembangunan sistem yang harus user friendly karena sangat besar sekali tantangan, terutama misalnya nih kalau kita sudah membangun aplikasinya nih ya. Aplikasi sudah tersedia, tapi kemauan dan kemampuan dari user misalnya kurang optimal gitu ya, itu juga kayak tidak mendukung juga kan ke SPBE ini. Kayaknya kalau kita bayangkan ya, alangkah indahnya berapa tahun ke depan ketika semua rumah sakit sudah menjalankan dan mengimplementasikan IMR ini. Satu pasien berobat di mana ketika dia ingin melihat riwayat pasien ini di rumah sakit yang sebelumnya, kayaknya transfer data itu tadi yang kata Kak Kesha, manfaat-manfaat dari SPBE itu akan sangat terasa sekali gitu. Cuman memang bagaimana kita menjawab tantangan-tantangan yang ada untuk implementasi itu, kita harus berkolaborasi, menguatkan kolaborasi, kemudian pelatihan yang pendekatan secara baik dan kayak smooth gitu. Kita terus, kalau di kita ya, kayak kasih tahu ke KSM, door to door, kita ngasih pelatihan, gimana caranya kita meyakinkan bahwa IMR ini manfaatnya sangat banyak sekali bagi yang dirasakan, gitu ya kan? Ya nggak sih teman-teman? Kalau teman-teman gimana nih menurut teman-teman? Kalau saya ya, karena bertugas di bagian pelayanan pemeriksaan ke pasien gitu ya, banyak sih ya tantangannya untuk saya sendiri yang merupakan pemeriksaan diagnostik untuk hasil-hasilnya itu sulit untuk dimasukkan ke IMR itu gitu. Iya betul. Sebenarnya iya kan, pasien-pasien tuh masih membawa hasil manual gitu kan, kiwir-kiwir ya, kiwir-kiwir bener, terkadang hilang gitu kan, tahu hilang pas dokter minta mana hasil pemeriksaan ini sudah dilakukan belum, sudah mana hasilnya, oh dok tertinggal, oh dok hilang, kayak gitu kan. Jadi kadang pasien balik lagi ke kita untuk minta hasil kembali, minta cetak ulang. Jadi ya udahlah, kendalanya kan, tapi kalau cetak ulang itu kan kita tidak ada validasi dari DPJP ya, betul, sulit untuk kan kayak gitu. Jadi intinya ya udahlah hasilnya ini ya, tapi tanpa DPJP tanda tangan DPJP kayak gitu. Terus juga kadang perawat-perawat yang ya usianya batasnya udah mendekati pensiun, kadang mereka agak kesulitan ya mengaksesnya gitu. Apalagi kadang dokter-dokter juga suka ada yang karena saking banyak kerjaan kali ya, jadi aduh lupa si pasien A belum dimasukin nih medical recordnya, nggak gitu dia ingat pas mau masukin ternyata datanya sudah tidak ada di IMR itu karena sudah melewati batasnya pengikutan data. Nah ya itu. Iya benar. Tapi kalau misalnya pemanfaatan terhadap teknologi, terutama nih misalnya ya karena kita di bidang kesehatan, misalnya nih pemanfaatan IMR sangat optimal dan maksimal, kayaknya akan terasa deh dari hulu ke hilir tuh. Maksudnya IMR ini akan sangat terasa ya nggak sih? Coba kalau dari sisi pandangan keuangan, pemanfaatan IMR ini gimana nih? Kalau misalnya sudah terintegrasi ya, sistemnya siap, SDM-nya siap, itu memudahkan sekali untuk klaman gitu, mempermudah juga untuk proses pengklaman yang cepat. Akan tapi kalau sistemnya sendiri dan SDM belum siap, itu justru menghambat. Karena apa? Karena memerlukan satu pasien saja klaimnya itu membutuhkan waktu yang lama karena belum terintegrasi gitu teh. Karena kebayang aja ya, rawat jalan 20.000 pasien, rawat inap 2.000 pasien, itu per orang harus di-scan penunjang-penunjangnya seperti radiologi, lab, atau seperti tadi yang dikatakan oleh Teh Huri untuk echo-nya, itu satu-satu di-scan dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Betul sekali, jadi sebetulnya pemanfaatan elektronik ini ya, digitalisasi ini sangat-sangat terasa ya, akan terasa sekali manfaatnya, bener nggak sih? Kayak kita aja gini lah ya, apa sih yang ringan gitu ya, kayak kita kalau zaman dulu nih belum ada WhatsApp gitu ya, kebayang nggak sih kita tuh mau berbagi pesan itu kayak harus ngirim surat pakai pos berhari-hari gitu, tapi kan dengan smart governance yang terus mengembangkan digitalisasi ini tuh terasa banget kan, ternyata memang elektronik ini sangat mempermudah kinerja kita gitu ya nggak sih teman-teman? Iya. Mungkin untuk kita yang berada di kota besar ya tidak ada hambatan. Mungkin hambatannya sangat kecil, tapi untuk pikir
pikir deh untuk rumah sakit yang berada di daerah, mereka ada hambatan-hambatan untuk jaringan koneksi internetnya juga kan di situ. Betul. Sehingga memang kalau misalnya kita mau ke arah sistem pemerintahan berbasis elektronik, memang infrastruktur dari Sabang sampai Merauke itu betul-betul harus diperhatikan. Penguatan tower, jaringan-jaringan itu tuh memang kalau saya lihat nih di daerah saya pun di daerah kabupaten tuh sudah mulai kayak penguatan pemasangan tower-tower baru gitu. Karena memang kan kita akan ke arah depan, semakin ke depan itu semakin ke arahnya elektronik dan elektronik. Walaupun memang tantangan-tantangan itu tuh harus bisa kita jawab gitu. Dan solusinya tuh apa ya? Karena pasti setiap tantangan ada solusinya. Hanya memang penyelesaiannya memang nggak mungkin singkat ya. Singkat itu. Betul, nggak mungkin singkat itu. Tapi teman-teman intinya setuju kan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini kan? Setuju banget. Apalagi di instansi Anggi juga itu sangat membantu Teh yang namanya aplikasi dan sistem. Benar banget manfaatnya kayak tentang IMR misalnya ya. Manfaatnya tuh kan terasa banget misalnya kalau sudah IMR, pasien itu tuh nggak perlu nunggu lama berkas rekam medis itu dianterin gitu ke dokter. Karena kan kalau dokter itu pasti akan melihat riwayat histori pasien. Jadi kalau misalnya sudah IMR tuh bayangannya tuh akan sangat indah. Pasien datang, kemudian dokter membuka komputer, dilihat riwayatnya, sebegitu bayangannya ya, hayalannya dengan pemanfaatan teknologi itu kayak mau ngeresepin tinggal ngeresepin, mau pemeriksaan penunjang tinggal order, datang ke unit tidak usah bawa kiwir-kiwir kertas, ya nggak sih? Dan Teh kalau udah terintegrasi kayaknya kan dengan satu loket juga cukup, misalnya untuk hasil apa semua udah bisa ada, jadi pasien tidak usah kesana kesini ya Teh ya. Jadi saat kontrol lagi tuh pasien datang ke poli, oh iya kalau dok saya pengen tahu nih hasil lab saya tuh gimana ya, nggak usah telepon lagi misalnya lab ini gimana hasilnya, dokter tuh tinggal akses aja di IMR itu, bener nggak sih, tinggal tik dengan kekuatan jaringan dan teknologi tuh tinggal tik gitu di komputer, rasanya tuh kayak pintu Doraemon gitu, langsung muncul gitu apapun yang dibutuhkan tuh. Kalau elektronik rasanya akan sangat-sangat menjadi negara yang luar biasa cerdas dan sangat birokrasi itu akan sangat mudah, benar nggak sih buat masyarakat? Bener banget. Terus apa ya? Kalau untuk rekam medis juga kan terkadang suka hilang ya. Betul. Beberapa pasien kalau masih manual, jadi di saat dokter mau pemeriksa, loh ini riwayatnya mana? Disangka pasien baru, ternyata saya sudah bertahun-tahun dong kontrol ke sini, tapi karena buku status rekam medisnya yang baru gitu kan. Jadi dianggap kayak pasien baru, jadi dokter dari nol lagi gitu. Sedangkan di saat pasien nggak bawa hasil pemeriksaan, jadi dari nol lagi apa ya, harus bisa ini karena data bapak hilang apa segala macam kan. Ya gitu lagi, dia PR lagi gitu. Berarti kalau kayak gitu mungkin bagus kali ya Kak ya, kalau misalnya jadi lintas unit itu langsung begitu ada pemeriksaan langsung digitalisasikan jadi nanti berarti harus mungkin bisa dibuat aplikasi atau sistem gitu dimana satu unit antara unit itu saling terkait, jadi dalam proses IMR-nya nanti akan lebih mudah bisa disatukan gitu. Kalau mungkin solusinya bisa seperti itu ya. Iya betul sekali, jadi memang kolaboratif, adaptasi dengan perubahan nilai. Yes, jadi ternyata dalam mengembangkan satu sistem berbasis elektronik aja udah nyangkut banget dengan nilai-nilai ini ya, ASN ya. Betul. Jadi memang kita nih sebagai penerus sebenarnya IMR ini akan terasa manfaatnya bukan hanya oleh satu unit aja. Ketika itu sudah dibangun dengan impian dan harapan, sesuai impian dan harapan yang memang tidak mungkin dalam waktu yang singkat ya, pasti akan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Namun itu akan sangat terasa di kemudian hari ketika itu ya Anggi, kalau klaim misalnya atau pembayaran gitu kan, itu tuh akan langsung, tarif tuh akan langsung muncul dengan langsung kan, kita bisa tahu nih total tarif hariannya pasien, benar nggak sih Anggi?
Ya betul. Jadi saling terintegrasi, satu klik aja itu semua udah muncul tadi Yes. identitas dan hasil-hasil dan yang lainnya. Juga teh SPB di sini di instansi ANI sangat membantu karena kalau dulu apa-apa manual, sedangkan sekarang sistem pembayaran itu udah cashless, yaitu tidak ada penggunaan uang tunai. Sehingga kan kalau tunai dulu kita salah menghitung, Iya. terus ada juga tingkat kecurangan atau enggak mungkin Keselip ya. kita was-was meninggalkan uang di brankas kayak gitu kan. Tapi dengan sistem SPB ini, jadi kita berkolaborasi dengan pihak bank, seperti pembayaran gaji dan lainnya, pembayaran transaksi itu tinggal satu klik aja dan itu langsung berhasil. Wow, keren. Ternyata memang ya elektronik ini, sistem pemerintahan berbasis elektronik ini benar-benar ya kita harus dukung ya teman-teman ya, semua kita harus dukung karena memang tidak jauh-jauh kita pun akan sangat merasakan begitu besar manfaat dari elektronik atau digitalisasi untuk membangun kedepannya smart governance. Benar banget ya sih teman-teman? Benar PR Kak. Iya, PR kita juga benar untuk menciptakan smart governance. Yes. Salah satu tujuannya tadi itu untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih juga. Kalau misalnya contohnya aja sekarang di Kemenkes itu ada namanya Iperjadin. Jadi Iperjadin itu salah satu juga wujud dari smart governance yang ada di lingkup kita sendiri, Kementerian Kesehatan. Sebenarnya sudah banyak ya e-office yang lainnya, cuma yang launching baru-baru ini itu ada Iperjadin. Jadi itu kalau misalnya mau melakukan perjalanan dinas, nota dinas, akan satu data di situ. Karena selama ini banyak sekali kasus yang perjalanan dinas ya, yang memboroskan anggaran, jadi penyerapannya kurang tepat, akhirnya akuntabilitas instansi akan dipertanyakan. Betul sekali sih. Iya betul. Memang sangat terasa sekali ya manfaatnya SPB ini teman-teman, dan sebetulnya sudah banyak sekali ya pemerintah kita tuh membuat terobosan-terobosan untuk menciptakan smart governance ini ya. Tinggal di beberapa sektor yang perlu kita dukung, apapun yang bisa kita kontribusikan untuk pengembangan negara kita untuk menjadi smart governance ini ya teman-teman. Tetap semangat ya sebagai generasi penerus ASN, karena memang akan bersusah-susah payah dahulu, akan kalau kata ininya akan ada seperti karena ini adaptif ya, adaptasi di beberapa lini itu akan ada seperti beberapa pihak yang merasa enggan dengan perubahan teknologi yang terjadi. Tapi bagaimana generasi baby boomer. Tapi bagaimana caranya kita sebagai generasi muda harus juga membantu saling peduli gitu. Jadi kayak kita saling mengajari. Betul. Salah satu nilai berakhlak kompeten ya. Membantu orang lain belajar. Salah satu PR kita sebagai generasi muda ya. Iya betul. Ya betul. Bukan bermaksud so tahu atau mendikte yang lebih senior, hanya untuk menciptakan sesuatu dunia yang smart atau negara yang smart. Memang diperlukan orang-orang yang smart juga ya. Berkolaborasi, balik lagi kolaborasi, kompetensi, adaptif, memang itu sangat erat keterkaitannya dengan keseharian kita ya teman-teman, kita dalam menjalankan tugas dan fungsinya ya teman-teman ya. Banyak sekali nih sebetulnya yang negara sudah lakukan tentang ngerekomendasiin 10 backsound lagu yang estetik yang bisa kalian pakai di video kalian. Oke, langsung aja kita mulai ya. Berkontribusi nih ya teman-teman, gimana caranya kita menciptakan negara kita menjadi negara yang smart, literasi digital, smart juga dalam menggunakan digitalisasi ini ya, bukan hanya mampu tapi juga harus smart juga ya teman-teman ya. Punya literasi digital yang baik. Betul sekali. Baik nih, cukup ya kayaknya teman-teman ya pembahasan kita nih pada hari ini. Intinya semangat kita sesuai dengan core value-nya ASN, yaitu berakhlak. Dan dengan employer branding-nya adalah bangga melayani bangsa. Akhir kata itu saja yang dapat kami sampaikan tentang smart governance dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.